Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Amelia dengan NIM 2331411016. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji korelasi dan uji regresi. Dan juga di sini saya akan menyelesaikan soal menggunakan cara manual atau memakai Excel dan memakai SPSS. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal, kita perlu tahu nih korelasi sederhana itu apa. Korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, ukuran yang menyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Korelasi ini bernilai antara -1 sampai dengan +1. Untuk sebuah langkah awal yang sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antara dua variabel adalah menampilkan informasi data ke dalam bentuk diagram pencar. Lalu untuk pengertian regresi itu sendiri, regresi itu merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Untuk perbedaan korelasi dan regresi yaitu korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan dan jika ada hubungan bagaimanakah antara hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah terikat atau variabel bebas. Lalu regresi yaitu menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah variabel terikat dan variabel bebas. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Nah, berikut adalah perbedaan korelasi dan regresi. Lalu kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini terdapat soal yang dimana diberikan data skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMA Negeri Bakti pada tabel berikut. Di sini ada kode siswa, kejujuran, dan tanggung jawab. Untuk kejujuran itu X dan tanggung jawab itu Y. Di sini ada 15 sampel ya. Lalu ada 2 pertanyaan. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji korelasi dengan alfa 5%. Dan yang kedua, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika uji regresi dengan alfa 5%. Nah, kita selesaikan uji korelasi terlebih dahulu. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah jika sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa. Jika tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikan kejujuran dengan tanggung jawab siswa. Lalu di sini terdapat kode siswa, kejujuran dan tanggung jawab ya seperti tadi di soal, namun ditambahkan dengan X kuadrat, Y kuadrat, juga X dikali Y. Seperti itu. Nah, untuk cara penyelesaiannya, untuk X kuadrat itu berarti 4 dipangkat 2 gitu ya, hasilnya 16. Lalu untuk Y kuadrat 20. Untuk Y kuadrat itu berarti 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25. Lalu untuk XY atau X dikali Y itu berarti 4 dikali 5 dan seterusnya. Jika kalian ingin lebih simpel, kalian boleh menggunakan Excel ya teman-teman. Bisa langsung ada rumusnya dengan kalian bisa klik sama dengan, lalu kalian klik kejujuran jika ingin mencari X ya. Lalu dipangkatkan 2. Untuk Y juga seperti itu sama ya. Ya. Lalu untuk XY kalian bisa ketik sama dengan, lalu klik X, terus tanda panah, tanda bintang ya. Lalu klik tanggung jawab seperti itu. Lalu enter. Nanti ada hasilnya seperti itu ya. Lalu untuk menjumlahkan jumlah kalian bisa ketik sama dengan sum gitu ya, lalu blok dari atas sampai bawah seperti itu. Next kita ke mencari JXY. Nah, di sini JXY itu rumusnya sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Di sini saya mendapatkan hasil 21,8. Lalu untuk JXX dengan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N, saya mendapatkan hasil 32,93.
gitu ya. Lalu untuk JYY dengan rumus sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N, saya mendapatkan hasil 22,4. Lalu di sini ada R ya. Kita mencari R karena tadi JXY, JXX, dan JYY itu sudah ada hasilnya. Nah, kita masukkanlah untuk mencari R. Di sini R-nya 0,803. Lalu berdasarkan hasil koefisien korelasi diperoleh R itu sama dengan 0,803. Dikarenakan tanda R positif maka terdapat hubungan yang searah antara kejujuran dan tanggung jawab. Artinya semakin meningkatnya kejujuran siswa, semakin meningkat pula ketanggung-jawabannya. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi itu nilainya, mohon maaf salah mengetik, seharusnya 0,803. Dilanjut memiliki arti bahwa hubungan antara kejujuran dan tanggung jawab itu sangat kuat. Lalu untuk koefisien determinasi untuk R sama dengan 0,803 adalah dipangkatkan ya R-nya menjadi 0,645 dikalikan 100 dengan hasil 46,5%. Lalu nilai ini menunjukkan bahwa 64,5% kejujuran itu mempengaruhi tanggung jawab siswa, sedangkan sisanya 100% dikurang 64,5% yang hasilnya 35,5% itu tanggung jawab siswa dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian, seperti itu. Next, kita menghitung nilai T dengan rumus R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Di sini hasilnya yaitu 4,86. Lalu kita menentukan daerah kritis H0. H0 ditolak bila T lebih besar dari T A dibagi 2, V atau T lebih kecil minus T A per 2, V dengan V-nya itu N-2. Melalui tabel T dapat diperoleh bahwa T tadi kan alfanya 0,05 atau 5% ya. Lalu dibagi 2. Jadi dan V-nya itu kenapa 13? Karena V itu N dikurangi 2 gitu ya. Tadi kan 15 ya sampelnya. Nah, dikurangi 2 jadi 13. Jadi T 0,02,13 sama dengan, nah bisa dilihat dari tabel berikut ya. Di sini kita lihat di bagian 0,025, lalu di bagian nomor 13. Nah, itu hasilnya 2,160 sehingga daerah tolak H0 adalah T lebih besar 2,160 atau T lebih kecil minus 2,160. Nah, kita masuklah ke uji regresi. Merumuskan hipotesis jika H0 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Jika HA terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Nah, di sini untuk persamaan regresinya sama ya seperti tadi, tapi ini dibalik. Jadi tanggung jawab di depan atau tanggung jawab itu sama dengan Y, kejujuran itu X, lalu ada XY, Y kuadrat, dan X kuadrat. Lalu di sini ada B ya. Kita mencari B itu rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y ya. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, seperti itu ya. Hasilnya 0,66 itu untuk B. Lalu untuk A caranya itu ya sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Hasilnya 1,176. Lalu untuk Y yaitu sendiri ya ditulis gitu ya. A ditambah BX ditambah E sama dengan tadi kan A-nya udah ada hasilnya 1,176. Lalu ditambahkan 0,66 itu B-nya ya. Lalu ditambahkan X ditambah juga E. Nah, lalu kita mulailah ke nilai prediksi. Misal nilainya itu sekitar 3, 4, dan 5.
Nah, kita masukkanlah 3, 4, 5 itu sebagai X. Jadi contohnya yang 3 dulu ya. 1,16 ditambah 0,66 dikali 3 gitu. Sama dengan hasilnya 3,156. Nah, itu seperti itu ya nilai prediksi. Lalu yang 4 juga seperti itu. Tinggal dikalikan. X-nya diganti 4. 5 pun ya X-nya diganti 5. Lalu di sini ada tanggung jawab, kejujuran. Lalu, mohon maaf. Nah, di sini ada tanggung jawab sebagai Y, kejujuran X. Kan tadi udah ya. XY, X kuadrat, Y kuadrat udah dicari. Nah, di sini ditambahkan ada Y prediksi, Y min Y prediksi dipangkatkan 2, Y min Y rata-rata dipangkatkan 2. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Seperti ini. Kita cari terlebih dahulu. Oh, kita kan sudah tahu ya, Y prediksinya itu 1,16 ditambah 0,66 X gitu ya. Nah, selanjutnya kita carilah Y prediksinya seperti apa. Nah, di sini kan 1,176 ditambah 0,66 ya. Terus dikalikan X. Nah, di sini kan ada ya X-nya berapa? 4. Nah, bisa nih X-nya diganti ke 4 dan menghasilkan 3,816. Lalu seterusnya juga ya. Jika ingin lebih mudah bisa memakai Excel ya dengan rumus sama dengan lalu 1,176 ditambah 0,66 dikalikan ya memakai bintang lalu klik kejujuran atau X. Begitupun seterusnya ya. Nah, lalu untuk mencari Y min Y prediksi dipangkatkan 2 itu ya kita menjumlahkan Y dikurang Y prediksi gitu yang tadi ya. Kan tadi Y prediksinya sudah ketemu ya. Nah, boleh dijumlahkan habis itu dikuadratkan. Jika ingin lebih mudah kalian bisa klik Excel lalu sama dengan D4 ya, D4 itu Y, lalu dikurang I4 itu Y pred dipangkatkan 2. Nanti ada hasilnya seperti itu ya. Yang seterusnya juga seperti itu. Lalu next mencari Y min Y rata-rata dikuadratkan. Nah, ini seperti apa? Sebelum kita mencari, kita perlu tahu nih X rata-rata dan Y rata-rata itu berapa gitu. Dengan cara untuk X rata-rata itu 46 dibagi 15 ya. Kan X itu 46. Lalu sampelnya ada 15 gitu. Jadi hasilnya 3,067. Lalu untuk Y rata-ratanya itu 3,2. Seperti itu ya. Oh, mohon maaf itu seharusnya 48 ya, bukan 68. Nah, jika sudah ketemu Y rata-ratanya itu berapa, langsunglah kalian jumlahkan. Boleh memakai Excel ya, agar lebih cepat. Dengan cara kalian ketik sama dengan, lalu klik Y, dikurang 3,2 ya tadi Y rata-ratanya lalu dikuadratkan seperti itu dan seterusnya. Nah, sebelum ke R kuadrat itu kalian perlu tahu dulu nih, cari dulu Y prediksinya atau Y topinya berapa. Lalu bisa kalian carilah R kuadrat dengan rumus 1 dikurang sigma Y dikurang Y prediksi dipangkatkan 2 dibagi sigma Y dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2. Di sini hasilnya 0,644. Koefisien determinasi untuk adalah R kuadrat sama dengan 0,644 itu dikalikan 100% yang hasilnya 64,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa 64,4% ini kejujuran mempengaruhi tanggung jawab, sedangkan sisanya 100% dikurang 64,4% hasilnya 35,6% itu tanggung jawab dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian. Lalu cari kesalahan baku estimasi dengan rumus SE sama dengan akar sigma Y dikurang Y prediksi pangkat 2 dibagi N dikurang K dengan hasil 0,784.
3. Setelah itu ada standar error koefisien regresi dengan rumus SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N gitu ya. Hasilnya 0,1365. Seperti itu. Lalu kita masuklah ke uji F. Nah, uji F digunakan untuk ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Untuk H0 diterima itu jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Lalu H0 ditolak jika F hitung lebih besar F tabel gitu ya, lebih besar dari F tabel. Nah, untuk F sendiri rumusnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah ada hasilnya 23,504 seperti itu. Nah, mencari nilai F tabel, K adalah variabel bebas dan N adalah sampel yang digunakan. Maka tadi kan alfanya 0,05 ya. Jadi alfanya itu 0,05, lalu K-nya itu 1. Lalu kenapa ini 14? Karena sampel dikurang K. K-nya itu 1 ya. Jadi 14. Lalu kita carilah di tabel F. Nah, kita cari di bagian 1 dan 14 ya. Hasilnya 4,60. Jadi F hitung itu lebih besar dari F tabel. Maka regresi dinyatakan baik atau good of it. Selanjutnya kita ke uji T. H0 diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel dan HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, cari dulu nih T hitungnya. Rumusnya BC dibagi SBJ. BJ itu yang mana sih ya? BJ itu tadi B yang sudah dicari bersama A. Coba kita scroll dulu ke atas. Nah, ada ya di atas. BJ-nya itu 0,66 seperti itu ya. Lalu untuk SBJ-nya, SBJ itu yang mana? Nah, SBJ tadi kita kan sudah mencari SB ya. Nah, standar error koefisien regresi itu untuk SBJ hasilnya 0,1365. Mohon maaf seharusnya 5 ya bukan 4. Nah, hasilnya 4,839. Nah, sebelum kita mencari T tabel, kita perlu lihat dulu nih di T tabel. Coba ya, sebentar. 0,05 dan 13. Mana 0,05 dan 13? Hasilnya 1,771 ya. Setelah itu boleh dimasukkan. Jadi kesimpulannya karena T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak ada pengaruh signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Ini mohon maaf ya, belum saya ganti, jadi itu salah penulisan. Nah, untuk kesimpulannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Lalu untuk implikasinya, sebaiknya sekolah terus meningkatkan kejujuran agar tanggung jawab siswa meningkat. Nah, itu ya tadi kita sudah menyelesaikan menggunakan manual atau Excel, sekarang kita menggunakan SPSS. Oke, kita lanjut ke SPSS. Di sini korelasi dulu ya teman-teman semuanya, yang dimana datanya itu ada kejujuran dan tanggung jawab. Ya, ada 2. Lalu tipenya numerik dan untuk labelnya itu kejujuran siswa dan tanggung jawab siswa. Untuk desimalnya itu di sini saya nolkan agar tidak ada desimal seperti itu. Lalu untuk apa ini? Align-nya center ya dua-duanya. Lalu untuk measure-nya scale ya teman-teman. Dua-duanya scale. Setelah itu jangan lupa di save terlebih dahulu. Klik file, lalu save as. Namakan ya korelasi gitu. Di sini saya sudah di save ya. Jadi nanti jika sudah di save, maka filenya otomatis korelasi.sav gitu ya. Lalu kita masuklah ke data view. Di sini saya sudah memasukkan ya data-datanya, lalu kalian bisa klik analyze. Oke, dan pilih yang correlate ya.
yang ini, yang pertama. Oke. Nah, untuk variabel dimasukkan terlebih dahulu ya dengan panah. Situ di tengah terdapat panah ya. Dimasukkan, lalu tanggung jawab juga dimasukkan ya teman-teman. Oke. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Lanjut kita ke regresi. Nah, ini karena soalnya sama seperti yang tadi, jadi dimasukkan saja ya. Saya cepatkan. Nah, lalu di data view juga sama. Di sini saya salin dari Excel ya, teman-teman. Oke, saya cepatkan. Nah, lalu jangan lupa di save ya. Save as. Lalu dinamakan regresi gitu ya. Nanti otomatis filenya jadi regresi s.sav gitu ya. Klik analyze, lalu klik regression, lalu dipilih yang linear. Nah, di sini ada dependent sama independent ya. Untuk untuk independent itu yang kejujuran ya teman-teman. Lalu untuk dependent itu yang tanggung jawab. Independent itu variabel bebas ya atau X, yaitu kejujuran seperti itu. Lalu bisa langsung di-OK-kan saja. Nah, ini ya untuk hasilnya. Nanti saya bahas dirapihkan terlebih dahulu di Word. Tadi kan sudah ada ya hasil dari SPSS-nya. Nah, saya rapihkan di Word ini agar lebih paham gitu ya. Nah, jadi di SPSS ini, jika menggunakan SPSS, tinggal membandingkan saja nilai signifikasi pada SPSS dan nilai signifikansi yang diambil peneliti atau ALPA. Adapun kriteria ujinya tolak K0 jika nilai SPSS itu lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan atau alpanya, yaitu 0,05 gitu ya. Lalu terima H0 jika nilai signifikansi SPSS lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan gitu ya, atau 0,05. Nah, berikut adalah korelasi ya, yang korelasi. Nah, korelasi itu dilihat dari ini nih, dari Pearson correlation gitu ya. Dilihat dari sini, jadi nilai R-nya itu 0,803 yang artinya ada hubungan yang positif atau searah antara kejujuran dan tanggung jawab. Lalu nilai signifikansi SPSS-nya itu ini ya, 0,000 gitu. Itu lebih kecil dari 0,05 gitu ya, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan positif dan signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMA Negeri Bakti. Sama ya seperti tadi, seperti hasil yang di Word. Lalu kita masuk ke regresi. Nah, regresi itu ada model sumari, ada ANOVA dan koefisien ya. Untuk di model sumari itu kita lihat di bagian ini ya, R-square. Jadi R-square itu fungsi untuk mengukur goodness of it ya, tadi kebaikan dan keburukan model, kebaikan dan kecocokan model ya, yakni apakah model atau regresi yang sedang diteliti itu baik atau buruk gitu ya. Untuk kriterianya itu, jika nilai statistik R semakin mendekati 1, maka model regresi itu relatif baik. Jika nilai R semakin mendekati 0, maka model regresif itu relatif buruk atau lemah gitu ya, karena ini lebih mendekati ke 1 ya. Jadi variansi nilai variabel Y itu mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X sebesar 0,644 atau 64,4%, sementara sisanya variabel Y juga dijelaskan oleh variabel yang tidak diikuti atau tidak ikut diteliti ya, atau error, yakni 1 dikurang R gitu ya, hasilnya 0,356 atau 35,6%.
seperti itu ya. Lalu ini untuk nilai sebesar 0,644 menggunakan bahwa model ini relatif baik dan kuat gitu. Dengan demikian model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Lalu untuk ANOVA itu kita lihat di bagian F ya, sini. Nah, seperti ini ya. Membandingkan nilai F dengan nilai tabel ya. Jika F lebih besar dari F tabel maka baik gitu. Jika F lebih kecil dari F tabel maka buruk gitu ya. Jadi kesimpulannya nilai statistik F 23,539 adalah signifikasi karena nilai signifikasinya itu ini ya, bahwa 0,000 kurang dari 0,05 itu, maka model regresi jadi kesimpulannya nilai statistik F sama dengan 23,539 adalah signifikasi karena nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi yang sedang diteliti adalah model yang baik gitu ya. Ini untuk koefisiennya. Nah, dilihat ya dari sini ya, koefisiennya itu Y sama dengan 1,170 ditambah 0,662 kali X ditambah gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya sama seperti yang tadi dihitung manual, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Untuk implikasinya, sebaiknya sekolah terus meningkatkan kejujuran agar tanggung jawab siswa meningkat. Hanya seperti itu ya yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.